Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan Jawa Barat menjadi provinsi yang berada di urutan teratas dalam kasus judi online. Terdapat 535.644 pelaku judi online di Jawa Barat dengan nilai transaksi mencapai jumlah yang fantastis, yaitu 3,8 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto membeberkan bahwa judi online sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi pengarahan pemberantasan perjudian daring yang digelar di Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Provinsi yang menduduki peringkat pertama dalam kasus judi online adalah Jawa Barat dengan jumlah 535.644 pelaku dan transaksi senilai 3,8 triliun rupiah. Mengenai tingginya kasus judi online di Jawa Barat, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan telah mendapat instruksi dari Jaksa Agung untuk memberantas judi online. Kejati Jabar pun telah membentuk Satgas khusus. Pihak Kejaksaan Tinggi sudah mendapat instruksi khusus dari Bapak Jaksa Agung untuk bersama-sama koordinasi dalam penanganan perkara judi online. Jadi terdapat tim yang akan bersama-sama melakukan pemberantasan judi online. Ini sudah dibentuk atau sudah? Itu dalam bentuk Satgas sudah dibentuk dari beberapa unsur kan. Berarti dengan Pemprov Jabar dan kepolisian. Iya. Tingginya kasus judi online di Jawa Barat pun menjadi sorotan di masyarakat. Warga berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memberantas judi online yang kian menjamur. Jadi banyak judul tuh karena ini untuk di generasi saya ya, di umur-umur yang sama kayak saya, mungkin dia tuh karena banyaknya dia nggak dapat kerjaan, jadi menganggur, akhirnya bingung mencari uang di mana, akhirnya dia mencoba-coba judol dan dia ketagihan. Gitu. Paling sih itu. Setuju juga Kang pelaku judol ditangkap? Setuju, karena mungkin lebih ke yang pembuatnya, si pembuat permainan judi online ini mungkin harus ditangkap karena kebanyakan warga Jawa Barat tuh FOMO, dia tuh penasaran yang berakhir jadi ketergantungan dan ketagihan. Selain Jawa Barat, Jakarta berada di posisi kedua kasus judi online dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. PJ Gubernur Jawa Barat, B. Triadi Mahmudi angkat bicara terkait wilayahnya mendapat peringatan pertama terpapar judi online di Indonesia. Ia menegaskan akan mengatasi persoalan judi online ini secara serius dengan melibatkan pihak-pihak aparat, penegakan hukum, dan juga berkoordinasi dengan Kominfo. Tadi juga saya sampaikan, saya berkoordinasi termasuk dengan Satgas, judi online ini juga pemerintah. Nanti kita akan koordinasikan bagaimana, karena kan judi online itu bukan judi secara fisik kan. Kalau judi secara fisik kan bisa tolong laporkan kepala RT, RW, kan ini nggak bisa aja lagi duduk-duduk begini main judi online kan bisa juga. Itu kan terkait dengan jaringan, juga transaksi seperti itu. Jadi memang harus lintas koordinasinya sangat luas dan kami akan serius mengatasi tersebut, terutama dengan koordinasi dengan APH dan juga dengan Kominfo yang paham dengan kejadian. Ya. Akan kita tegas Pak kalau ada ASN atau pegawai Pemprov yang pastilah itu. Seperti apa tuh mungkin Pak? Ya sanksi terberat kan bisa pemecatan. Ya, judi online begitu menyita perhatian beberapa waktu terakhir ini. Tidak hanya publik yang dikejutkan oleh berbagai peristiwa yang dipicu maraknya judi online, namun juga pemerintah yang tak henti memberantas dan juga menutup situs judi online.
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga didukung data PPATK, tercatat transaksi dari judi online dalam kurun waktu tahun 2023 hingga Maret 2024 tercatat 600 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis ini tampak juga terlihat pada medio Januari hingga Maret. Artinya hanya 3 bulan saja namun meraup transaksi 100 triliun rupiah. Guna mengurangi sepak terjang para bandar judi online, pemerintah sudah melakukan pemblokiran 5.364 rekening yang tersebar di sejumlah bank. Namun, pemerintah tidak menyebut berapa besaran nilai yang dibekukan dari ribuan rekening bank ini. Hanya sejauh ini diyakini jika uang hasil judi online dari pemain di tanah air ditransfer kembali ke sejumlah rekening yang berada di luar negeri, di mana bandar besar dan pemain utama judi online berada, termasuk server yang digunakan para bandar judi online. Tidak hanya rekening, pemerintah juga sudah melakukan upaya pemblokiran situs judi online. Sejak Juli 2023 hingga Mei 2024 sebanyak 1.904.246 situs. Hal mencengangkan lainnya adalah jumlah pemain yang bermain judi online di tanah air diidentifikasi sebanyak 32,2 juta orang. Para pemain ini berasal dari beragam kalangan, baik pegawai, pelajar, mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Dan yang mengejutkan, 3,2 juta pemain diantaranya bermain dengan nominal taruhan di atas Rp100.000. Tak hanya membuat angka kriminalitas meningkat akibat judi, namun juga menyebabkan hancurnya sebuah mahligai rumah tangga. Badan Statistik Nasional menemukan data yang cukup mengagetkan. Jika angka perceraian akibat judi tahun 2023 mencatat sebanyak 1.572 kasus. Ini berdasarkan hasil putusan sidang yang dibacakan hakim berbagai daerah di tanah air. Berdasarkan jumlah perceraian ini meningkat sebanyak 142,59% dibandingkan perceraian akibat judi pada tahun 2020 yang hanya di angka 600 kasus. Terbaru dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut jika 7.000 transaksi judi online dilakukan juga oleh anggota DPR RI dan pegawai Kesekretariatan Jenderal atau Setjen DPR. Dan jika ditarik lebih luas, transaksi judi online yang melibatkan wakil rakyat tingkat pusat dan daerah yang terlacak oleh PPATK sebanyak 63.000 transaksi. Nilai transaksinya pun tidak main-main, yaitu sebesar 25 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga pernah merilis nilai transaksi judi online yang berlangsung sejak tahun 2017 hingga 2022. Nilai dan banyaknya transaksi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dapat Anda lihat, pada tahun 2017 transaksi judi online yang berhasil dilacak PPATK adalah sebanyak 250.726 transaksi dengan nilai sekitar 2 triliun rupiah. Pada tahun 2018, transaksi melonjak menjadi 666.104 transaksi dengan nilai perputaran uang sebanyak sekitar 3,98 triliun rupiah. Di tahun 2019, lonjakan malah terjadi hampir 3 kali lipat, yaitu menjadi 1,85 juta transaksi dengan nilai 6,18 triliun rupiah.